Mari kita mulai untuk membaca ya. Kita baca sama-sama dulu ininya, perikopnya. Yang lebih utama dan yang dan universalitas bagian orang-orang kudus. Baik. Ayat 9, sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan. Ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak. 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Gambar Allah yang Dan yang sulung dari segala ciptaan dan yang pertama bangkit dari antara orang mati. 11, Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Oke, Kiki apa bisa? Ayat 16. Oke, mungkin baru mendengar ya. Boleh dilanjutkan Axel. Oh, sudah. Silakan Kiki baca ayat 16. Ayat 16. Karena di dalam Dialah yang telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, dan ada yang bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik si singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Amin. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung dan yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus. Ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan. 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Baik, puji Tuhan ya. Jadi dari ayat 9 sampai 23 kita melihat begitu banyak fakta dan kebenaran. Oke. Saya mungkin berikan kesempatan ya kepada 3 orang ya, karena waktu. 3 orang yang mau mungkin share atau tanya, saya persilakan. Nanti setelah itu baru saya coba simpulkan ya. Amin.
Puji Tuhan, aku tadi terkesan di ayat 10 ya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Jadi aku terkesan di sini bahwa hidup kita itu adalah seharusnya hidup yang berkenan kepadanya ya dalam segala hal, khususnya hidup kita itu harus belajar memberi buah ya. Kalau kita baca catatan kakinya, memberi buah ini mengacu kepada memperhidupkan Kristus, mempertumbuhkan Kristus, mengekspresikan Kristus, dan mengembangbiakan Kristus dalam setiap hal ya. Jadi dalam segala perkara, dalam segala kondisi, kita perlu menjadi orang yang memperhidupkan Kristus ya, serta bertumbuh dalam pengetahuan akan Allah ya. Jadi pengetahuan akan Allah ini melalui apa? Melalui firman ya. Sehingga hidup kita itu adalah hidup yang seturut atau layak di hadapan Allah. Jadi ya puji Tuhan hari ini kehidupan kita atau tujuan hidup kita itu sangat jelas ya, yaitu kita perlu menjadi orang yang memiliki hidup yang layak di hadapannya dan juga memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Amin. Amin. Terima kasih Kak Maria. Tadi sudah jelas ya ayat 10 ini. Ada lagi 2 orang? Mungkin yang mau tanya, bingung Kak, ini ayatnya gimana sih? Terus mungkin Kak, apa hubungannya dengan kehidupan hari ini? Ada? Oke. Ini saya yang hilang atau memang belum ada ya? Buka mic tuh. Oh ya, Buka mic ya. Mungkin mau sharing. silakan Kiki. Oke. Sepertinya jaringan ya. Oke, kalau gitu tidak ada. Kalau tidak ada, saya hitung 1 sampai 5. Ada Kak. Oh ya, silakan. Iya. Aku terkesan ya di banyak sih sebenarnya Kolose ini suatu bagian yang bagus sekali ya. Ini juga menyatakan bahwa kita sudah dilepaskan dari kegelapan, sudah dipindahkan ke kerajaan anak yang terkasih gitu ya. Kita telah ditebus ya, dosa kita telah diampuni. Terus kemudian ada yang terkesan gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, aku juga teringat ya ada satu saat di mana murid-murid itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan Bapa tuh di mana gitu kan? Mereka mau melihat Bapa gitu. Tapi Tuhan berkata bahwa ya kalau kamu melihat aku ya kamu melihat Bapa. Dan di sini juga dengan jelas ya dikatakan dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi hari ini kalau kita mau melihat Bapa, melihat Allah ya kita bisa melihat Kristus. Tapi gimana caranya kita melihat Kristus ya? Kita juga sebenarnya kita punya Kristus di dalam diri kita. Kita juga perlu melihat dia menggunakan organ yang tepat, bukan dengan mata fisik kita karena dia bukanlah dia kan tidak kelihatan ya sehingga ya bukan dengan mata fisik kita melihat dia, tetapi dengan organ yang tepat yaitu roh kita. Nah, dengan roh kita bisa menjamah dia, kita bisa merasakan dia, kita bisa berinteraksi juga dengan Kristus, gitu. Sehingga Kristus dan kita itu bukan jauh sekali, tetapi kita juga bisa melihat, menyentuh, gitu ya, menjamah Tuhan, nikmati bahkan ya Kristus di dalam diri kita. Puji Tuhan. Amin, terima kasih. Ada lagi? 1 orang kalau mau, silakan, masih ada waktu ya. Amin. Aku di ayat 13 sama 14 kok. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Nah, ayat 14 ya. Di dalam dia kita memiliki penebusan
di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di 2 ayat itu aja kok. Thank you. Oke, thank you Helin ya. Nah, jadi pada malam ini kita mengalami bahwa memang Tuhan berbicara kepada Rasul Paulus dan menyampaikannya kepada jemaat di Kolose. Saya langsung simpulkan ya. Jadi dari ayat 9 ini kita lihat ada beberapa bagian tadi. Yang pertama adalah Kristus adalah yang lebih utama dan yang al-muhid, sentralitas dari Universitas Allah. Dia juga adalah bagian dari orang-orang kudus. Dan dia adalah gambar Allah yang sulung dari segala ciptaan dan yang pertama bangkit dari antara orang mati. Tidak ada yang lebih mulia atau yang lebih dulu daripada dirinya. Jadi dari ayat 9 ini kita lihat ya, bahwa memang Paulus berkata bahwa sejak kami mendengarnya kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Hanya meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi untuk mengetahui kehendak Tuhan, kita apa? Tidak boleh tidak menggunakan hikmat. Karena apa? Pembicaraan rohani ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sampai dibilang di ayat yang ke-13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang terkasih. Kata-kata yang penting adalah Ia telah melepaskan. Nah sekarang kondisinya kita telah dilepaskan belum? Yang tahu nggak? Halo? Ya, harusnya telah ya. Ya, thank you. Harusnya telah. And it should be. Seharusnya demikian. Dalam kehidupan hari ini, ya Kristen, ya kita sebagai orang Kristen, kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Tapi mengapa kuasa kegelapan masih seringkali menjangkau kita, bahkan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan? Karena apa? Karena ini, ya. Sekarang mungkin boleh tanya kepada diri sendiri ya. Kapan terakhir kali kita mengaku dosa? Kapan terakhir kali kita mengaku bahwa Tuhan, aku lemah. Tuhan, aku berdosa. Ya. Kalau kita lihat tadi Paulus ya di video di awal ya, kita lihat bagaimana dia berbicara kepada jemaat di Kolose supaya dia menerima Onesimus ya. Nanti itu di pasal-pasal berikutnya. Di malam ini kita perlu disadarkan, ya dicelitkan bahwa hari ini kita semua telah menerima kelepasan. Nah, tapi sekali lagi perlu perjuangan ya, karena kita lihat di kitab Efesus ya yang kemarin itu apa? Kita berperang nih melawan apa? Penguasa-penguasa jahat di udara, yaitu iblis, Satan yang tidak senang terhadap umat Allah yang dekat padanya. Nah, jadi sekali lagi kita lihat di ayat 15 sampai 23, yaitu apa? Kita punya siapa? Yesus. Kita punya Dia yang di dalam kita, yang ada gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita lihat nih dari ayat 15 sampai yang ke-20 ya, bahwa kita memiliki Allah yang sedemikian luar biasa. Ya, belum tentu orang Kristen umumnya menyadari hal ini. Namun kita sebagai orang Kristen yang seharusnya menyadari hal ini, perlu hidup apa? Kudus, sadar Tuhan, tiap saat dekat padanya, intim dengan Tuhan. Seperti apa? Aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Gitu loh. Jadi sekarang, bisakah kita hidup tanpa Tuhan? Ya, ini kembali ke asingnya. Sekali lagi juga kita lihat manusia sekarang, begitu banyak. Mereka buat konten ini, konten itu. Tapi apakah sadar Tuhan? Kita nggak tahu. Nah, maka hari ini secara pribadi ya, kita setelah baca kitab ini kita renungkan sebelum kita tidur nanti, Tuhan sudah sampai tahap mana aku memiliki pengenalan akan Kristus? Apakah aku sudah diselamatkan? Atau hanya aku menerima Yesus saja? Atau aku perlu namanya juga kelahiran kembali bahkan? Kelahiran kembali menerima Yesus sebagai juru selamat lagi. Ya. Puji Tuhan ya, hari ini kita memang sudah menerima Tuhan, tapi nanti boleh dipikirkan lagi ya, direnungkan Tuhan,
apakah aku sudah memiliki apa? Allah, ya, ayat 20. Maka dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi, di sorga, sudah ia mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus. So, hari ini, ya, kita mari sampai akhir tahun nanti bulan Desember, ya, September, Oktober, November, Desember. Tinggal 4 bulan, ya. Nah, kita gunakan waktu-waktu yang ada ini, ya. 30 kali 4, ya, 120 hari, ya. Benar, ya. 120 hari lagi kita gunakan baik-baik. Tuhan, aku nggak mau nih hanya menjadi orang Kristen yang sebegini-gini aja. Aku mau apa? Dia 23, ditutup dengan sangat baik. Kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus telah menjadi pelayannya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, mungkin kita bertanya, Kak, gimana itu teman-temanku yang lain kok bisa hidup bebas? Bisa buat sana, buat sini, kok saya nggak boleh? Tanya kepada firman. Nah, kita kembali, back to the Bible. Ya kalau mereka mau seperti itu, ya silakan. Tapi, Tuhan maunya apa? Ya. Jadi malam ini, biarlah menjadi pertobatan untuk saya, juga teman-teman sekalian, ya. Masih ada kesempatan. Sebelum Tuhan datang kembali. Kalau Tuhan datang kembali dan kita belum menjadi seperti yang Allah inginkan, ya kita mungkin menyesalnya di akhir, ya. Men, demikian ya kita sampai di sini. Puji Tuhan, tadi kita menikmati begitu banyak firman. Semoga Tuhan menguatkan kita. Oke, teman-teman sekalian, kita sampai di sini. Karena itu kita berdoa.